Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 yang beranggotakan Ikhwanul Sobirin, Farah Kumalasari, Siti Zainab, Widya Pramudinaswari Putri, Ahmad Alam Ardiansyah, Wanda Jiwa Arkananta Tusila, Muhammad Iqbal Al-Haidar, Nur Hasyim Asyari, Adam Maulana, Wanita Amalia Zafira, Muhammad Rafi Salahuddin, Galuh Cahyani Harfiah, Muhammad Irfan Ilham Sanjaya. Servo motor adalah motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop. Sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Berikut adalah prinsip kerja dari motor servo. Motor servo dapat berfungsi berdasarkan lebar sinyal modulasi atau pulse width modulation (PWM) yang menggunakan sistem kontrol. Lebar sinyal yang diberikan ini akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Pada gambar di samping, lebar sinyal dengan waktu 1,5 milisecond akan segera memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Selain itu, sistem kontrol akan mendeteksinya. Jika sinyal lebar kurang dari 1,5 milisecond, maka porosnya akan berputar ke arah 0 derajat atau ke kiri, berlawanan arah jarum jam. Jika sinyal lebih lama dari 1,5 milisecond, maka porosnya akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke kanan, searah dengan jarum jam. Ketika sinyal lebar telah diberikan, maka poros pada motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang sudah ditargetkan. Jika ada input eksternal yang ingin memutar atau mengubah posisinya, maka sistem closed loop akan langsung bekerja dengan menahannya. Namun, posisi motor servo tidak mampu bertahan selamanya. Sinyal PWM selalu diulang setiap 20 milisecond agar posisi poros motor servo dapat selalu menahannya. Berikut adalah simbol dan konstruksi dari motor servo. Jenis-jenis motor servo. Yang pertama, positional rotation. Poros output berputar setengah lingkaran yang dapat bergerak searah ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Yang kedua, continuous rotation. Servo yang dapat berputar 360 derajat. Jenis motor servo ini biasanya digunakan atau diaplikasikan untuk mobil robot. Yang ketiga, linear servo motor. Jenis ini hanya berputar secara linear atau maju atau mundur saja. Servo linear mempunyai roda gigi tambahan di dalamnya dengan mekanisme rack and pinion. Aplikasi. Contoh aplikasi dari motor servo yaitu yang pertama remote control mobil atau pesawat, yang kedua tangan dan kaki robot, yang ketiga sepeda motor dan mobil listrik. Untuk mekanisme servo motor, simak simulasi Proteus setelah ini. Baik, di sini akan saya jelaskan mekanisme rangkaian tersebut. Yang pertama, terdapat sebuah baterai sebesar 5 volt yang berfungsi untuk sumber daya dari servo ini. Bagi positif pada baterai ini akan saya hubungkan dengan positif pada servo, sedangkan bagi negatif pada servo akan saya hubungkan pada negatif pada baterai. Setelah itu, ini terdapat signal generator yang berfungsi untuk mengatur arah putaran dari servo dan juga mengatur kecepatan putaran dari servo. Baik, di sini output positif pada sinyal generator ini akan dihubungkan dengan tadi data pada servo. Setelah itu saya paralel dengan oscilloscope, di mana oscilloscope ini berfungsi untuk melihat sinyal atau gelombang dan mengukur amplitudo atau tegangan yang dikeluarkan oleh sinyal generator terhadap servo. Baik, akan saya simulasikan rangkaian ini.
Pada sinyal generator ini terdapat 4 buah potensio, di mana terdapat buah potensio yang mengatur frekuensi dan juga terdapat buah potensio yang mengatur amplitude. Di sini kita dapat merubah bentuk sinyalnya. Yang pertama ini terdapat sinyal sinusoida, yang kedua terdapat sinyal triangle atau segitiga, yang ketiga terdapat sinyal bridge atau gergaji, yang keempat terdapat sinyal kotak-kotak atau square. Namun yang akan saya gunakan yaitu sinyal sinusoida. Baik, yang pertama akan saya tunjukkan fungsi dari level ini. Level ini digunakan untuk mengatur output tegangan sinyal generator dari sinyal generator ini. Di sini saya atur di 12, maka outputnya akan menunjukkan sekitar 2 volt di atas ini. 2 volt. Namun ketika levelnya ini saya turunkan menjadi 6, maka output tegangan dari sinyal generator ini akan turun jadi 1,5 volt ya. Pada range ini kita bisa mengatur satuan yang akan dikeluarkan. Terdapat 4 buah satuan yang ada di sini. Yang pertama ada voltase, dimana pada voltase ini terdapat yang pertama ada 0,1 volt, yang kedua ada 1 volt. Pada milivolt terdapat satuannya yaitu 1 milivolt dan juga 10 milivolt. Namun yang akan saya gunakan yaitu yang satuannya 1 volt agar mempermudah pembacaan. Baik, pada frekuensi ini kita bisa mengatur besarannya. Pada range ini untuk mengatur besarannya ya, bisa ditunjukkan 1 kHz, bisa 10 kHz dan sebagainya yang ada ini. Untuk center ini untuk digunakan untuk mengatur nilai frekuensinya. Dimana di sini nilainya 3,80K, maka nilai dari servo ini yaitu minus 90. Namun ketika saya naikkan, misalnya akan dinaikkan dahulu di 12 ya. Setelah itu ini saya nilai dari frekuensinya akan saya naikkan ke 6. Maka di sini akan berannya akan naik, akan semakin rapat gelombangnya. Ketika ini saya turunkan ke hertz, maka nilai dari servo ini akan berubah atau arah putaran dari servo ini akan berubah. Jadi nilainya menjadi plus 90, dimana yang awalnya adalah minus 90. Ketika saya kembalikan ke 1 kHz, maka nilainya akan minus 90 lagi. Terima kasih telah menonton video dari kelompok C1. Selamat menikmati dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.